Pokoknya cuan terus yuk. Unified Protocol atau UNFI yang secara edan dalam semalam naik hingga 14 kali lipat. Dari harga sekitaran $3 jadi sempat ke $44. Dan di sini pasti ada beritanya juga ya, memang ada beritanya juga kenapa bisa naik seperti itu dan kemudian langsung dibanting. Kita akan cek titik-titik poin pentingnya, apakah akan terus turun, jadi saatnya ambil short baik di future maupun di ETF, ataukah ada pembalikan arah dulu. Kita akan cek bareng-bareng ini arahnya akan kemana untuk UNFI protokol. Let's go. Oke, kalau kita lihat di coinmarketcap.com ini nomor 2 ya sekarang, ada trending, memang trending, sempat jadi nomor 1 karena tapi dibanting, langsung dibanting. Ini sempat jadi trending di CoinMarket, nggak cuma di CoinMarket ya, di exchange manapun yang jualan Unifi pasti laris manis seperti biasa karena naik kenceng sekali dan dibanting kenceng juga. Terus beritanya ya seperti ini kurang lebih ya, approve for massive upgrade $11 juta untuk infrastruktur multi-chain-nya Unifi, disetujui, intinya seperti itu dan langsung terbang. Tapi di sini kita nggak akan membahas beritanya, kita akan lihat titik-titik poin penting secara teknikal, mana sih sebaiknya masuk di bagian mana, apakah naik apa turun ya. Dan kalau kita lihat juga di Twitternya ya mereka bangga volume transaksinya tinggi, DSP, hal yang wajar ya karena naik segila itu dalam waktu semalam aja, luar biasa banget teman-teman. Yang duitnya mungkin cuma 100.000 dimasukin dalam semalam jadi 1.400.000. Bagaimana kalau duitnya 10 juta, 100 juta, ngeri ya. Ini sangat jarang terjadi yang seperti ini ya, nggak sering-sering kecuali Luna kemarin, tapi Luna blosor kebalikan ya. Itu adalah gambaran singkatnya untuk Unifi protokol. Dan kita akan lihat di sini candlestick-nya di mingguan dulu. Yang secara ajaib teman-teman juga bisa lihat pas persis di ketinggiannya all time high-nya dari UNFI protokol. Di weekly teman-teman bisa lihat mirip-mirip, yang ketinggian sebelumnya $43,9, yang tadi 44, sekian dolar, mirip-mirip dan langsung sesuai gambar. Boom, banting dalam kisaran beberapa jam aja. Dan saya yakin teman-teman yang ngelihat ini juga, ngelihat konten ini juga pasti ada yang dapat untung besar, tapi barangkali sesuai yang di grup deskripsi di bawah ini, di grup Telegram, ada juga yang sampai beberapa kali liquid, ada yang 3 kali karena ini gerakannya kenceng sekali naik turunnya, serem banget. Dan sebaiknya jangan taruhan, kenali dulu, tunggu volumenya agak turun dulu supaya harganya stabil, lebih mudah untuk dianalisa. Ya ini untuk time frame weekly-nya seperti ini. Kalau kita ngelihat dari sisi ini nggak bisa dilihat dari indikator karena indikatornya pasti oversold semua ya. Di sini saya akan nyalain moving average saja. Untuk moving average teman-teman bisa lihat konten yang ini, saya biasanya pakai 5 moving average di sini. Saya akan nyalakan. Sementara kalau di sini saya nggak akan pakai basicnya, nggak pakai time frame mingguan untuk MA ini karena nanti terlalu lebar jalannya. Kita akan coba turunkan di harian. Di harian teman-teman bisa lihat sendiri ya, habis naik dibanting upper shadow-nya ini, ekor atasnya panjang banget. Dan di sini membentuk candle merah, tapi belum closing ya. Ini masih jam 7 besok pagi, kita akan lihat closingnya seperti apa. Cuman kalau bentuknya seperti ini ya, ini secara candlestick ini bisa dibilang ini formasi penurunan lebih lanjut ya. Tapi tentu saja belum tentu langsung turun, bisa jadi di bawah naik sedikit, baru turun dan lain sebagainya. Cuman ini terjadi di time frame harian, ini formasi penurunan yang kuat. Wajar ya, dari $3 ke $44. Dan sementara masih di kisaran $11, jadi memang masih ada selisih yang jauh antara $3 dan $11. Jadi wajar kalau tekanan jualnya masih kuat. Short di ETF maupun di future silahkan teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Itu di time frame harian. Saya akan turunkan lagi untuk lebih mengenali titik-titik resisten dan supportnya, tapi dalam batasan ini ya, setelah penurunan, bukan yang setelah kenaikan, karena menurut saya lebih masuk akal untuk trading ya. Sekali lagi untuk trading di sini. Kita akan masuk ke 4 jam.
4 jam pun candlenya juga yang kelihatan masih sedikit, cuma di 4 candle ini aja, karena di sini jadi kelihatan murah sekali, kecil-kecil ya. Di sini masih sama, ini adalah kalau teman-teman lihat di 2 candle ini sama mirip ya dengan yang candle harian tadi. Ini masih pola penurunan lebih lanjut. Meskipun teman-teman bisa lihat munculnya 2 candle di samping ini nggak langsung turun, bisa jadi dibawa naik dulu baru turun. Itu skenarionya ya tergantung paus-pausnya, tergantung bandar. Kalau kita cuman plankton, cuman ikan teri, kita nggak akan tahu pergerakannya seperti apa. Secara analisa teknikal, itu lebih condong penurunan lebih lanjut. Teman-teman bisa lihat volumenya di sini, hijau dan merahnya itu volumenya mulai turun ya. Setelah naik tinggi di sini, dan ini berikutnya mulai menurun volumenya. Jadi gerakannya mulai cenderung terbatas, nggak segila tadi. Teman-teman bisa lihat MA-nya masih berada jauh di bawah dari candlestick. Di bagian sini teman-teman bisa lihat ya, ini di terakhir. Sementara supportnya, karena semua berupa MA, makanya support itu ada di kisaran $7, $7,2, $5, $3,6, $3 dan 2,7. Mungkin barangkali yang kisaran $3 nggak akan tercapai dalam waktu dekat. Mungkin yang masuk akal kalau teman-teman trading di time frame yang besar seperti 4 jam itu titik $7,17 dan $5 bisa menjadi patokan supportnya. Itu gambarannya dari MA. Nanti akan kita lihat secara Fibonacci di time frame yang lebih rendah. Dan ini secara time frame 1 jam, teman-teman bisa lihat ini cenderung turun volumenya, dan di candlestick merah ini 3, 1, 2, 3, ini volume jualnya bukan cukup kuat ya, sangat kuat. Karena di sini ketika kenaikan hijaunya, ini kenaikan naiknya terbatas, volume turun, waktu buangnya dia volumenya naik. Jadi memang udah take profit di atas ya. Ketika harganya mulai agak turun di kisaran $8-9, itu mulai naik lagi tipis-tipis sampai kisaran $11-12, dan saat ini bertahan di kisaran $10-11. Kalau teman-teman lihat candles moving average-nya yang garis merah ini, moving average 10. Sekali lagi teman-teman tinggal cek di konten saya ya, belajar analisa teknikal sudah ada di situ. Ini mulai nge-cross MA20-nya, yang artinya dalam jangka pendek dia ada dead cross. Persiapan mau turun, meskipun belum tentu langsung turun ya, sekali lagi. Dan kita lihat di sini supportnya di berapa. Di sini saya akan mencoba menggunakan Fibonacci, karena candlestick-nya yang kelihatan mulai banyak ya, pergerakannya mulai terbatas. Kita akan coba cek dari Fibonacci-nya. Fibonacci ambil tarik dari garis teratas ke titik terbawah waktu penurunan terdalamnya tadi siang di kisaran $8,3, tertingginya ya 40, ini di kisaran $43,9. Teman-teman akan melihat garis resisten terdekatnya ini belum tercapai, masih jauh banget di kisaran ini, $16,7. Itu mungkin jadi resisten yang paling masuk akal. Terdekat pun masih jauh ya. Kita akan coba turunkan lagi time frame-nya beserta Fibonacci-nya ya. Fibonacci-nya akan saya turunkan sedikit di kisaran ini, di garis tertingginya yang $20,8 ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, 15 menit. Nah, di sini kelihatan lebih masuk akal. Tadi yang $16,7 saya hapuskan, saya akan pakai support and resistance-nya di sini. Oke, di sini teman-teman akan lihat resistnya sementara tertahan berjuang di kisaran $11,27 yang menjadi resisten, sempat tembus dibanting turun lagi di sini. Lanjutannya setelah $11,27 ada di $13,1 yang belum tertembus. Atasnya lagi ada $14,57. Itu adalah resisten dari Unify Protocol. Dan dengan volume yang seperti ini, teman-teman bantu komen di bawah ya. Menurut teman-teman bakalan naik dulu, naik cukup jauh, bahkan sampai ke level $20 lagi, $17, $20, atau bahkan anjlok turun. Kalau menurut saya lihat gerakannya, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ya, teman-teman lihat sekilas saja, teman-teman di sini seperti, jadi kalau lihat seperti ini, teman-teman juga bisa melihat formasi seperti ini, belajar analisa teknikal playlist, cenderungnya condong turun ya di sini.
Barangkali ini bisa kesini dini terus turun. Kurang lebih teorinya formasi ini seperti ini. Ini bisa terjadi seperti ini, dan menurut saya pribadi otomatis sama. Ini dinaikkan untuk diturunkan, mengikuti dari time frame yang 4 jam tadi. Nah, turunnya seberapa? Nah, ini akan kita bahas. Tadi kita udah bahas resistennya, berapa belasan dolar tadi. Sementara mungkin akan melanjutkan naik sedikit dulu di kisaran 12-13 dolar, mungkin ya. Bahkan terus akhirnya breakdown turun, atau malah breakdown turun bisa juga. Kalau volumenya masih kecil gini, di sini terjadi kenaikan tapi volumenya tipis, menurut saya pribadi condong turun setelah breakdown dari pattern ini. Kita akan lihat supportnya di berapa. Oke, ini gambaran supportnya di time frame 15 menit. Bayangin, saya jarang pakai time frame serendah ini karena ini kenaikannya signifikan dan candle-nya juga panjang-panjang. Saya butuh, akhirnya terpaksa pakai yang 15 menit. Ini untuk supportnya, kalau misalnya turun beneran ya, skenarionya adalah nanti terjadi breakdown dari pattern tadi, itu supportnya ada di kisaran terendahnya tadi, di kisaran 8,5 ya, kisarannya 8,5 dolar, bawahnya itu ada 7,5 dolar, dan yang berikutnya ada 5,9 dolar. Langsung di bawahnya lagi sekitaran 3,7 dolar. Meskipun menurut saya pribadi kalau sudah ada berita bagus seperti tadi dan reaksi pasar yang naik sampai sedemikian jauh, kayaknya kok sampai nyentuh di kisaran 3 dolar lagi agak susah, kecuali kalau market kriptonya dan bitcoinnya dam parah, mungkin bisa lari ke situ lagi ya. Ini adalah gambaran singkatnya mengenai Unified Protocol UNFI yang naik kenceng. Bantu komen di bawah, menurut teman-teman naik dulu atau malah nggak mungkin turun, naik lagi ngejar puluhan dolar, atau naik untuk turun atau malah turun. Teman-teman supporternya yang mana? Kalau saya pribadi, kalau sudah dapat volume yang tepat, garis yang tepat, saya akan coba masuk short di ETF ya, bukan di futures, karena ini serem, jujur aja serem kenaikannya seperti itu, terlalu serem di futures. Saya akan coba masuk, ambil Unified Protocol 3S di ETF-nya Maxi, seperti di konten yang ini. Mudah-mudahan bermanfaat, salam cuan.